Oke guys, readingan ini untuk Januari 2022. Aku mulai dari Capricorn. Oke, Capricorn Januari 2022. Strength, the Tower, Queen of Coins, Devil. Oke, aku lihat untuk main energy. Seven of Cups. Aku ngeliat di sini kamu sedang mungkin bingung dalam mengambil keputusan. Kayak banyak sekali yang harus kamu pertimbangkan. Oke. Sometimes orang itu terlalu mengambil segala variabel yang akhirnya membuat mereka pusing sendiri. Walaupun ya gue harus mikir ini dong, ini penting ya. Kalau mau dilihat penting ya itu perspektif ya. Kita bisa aja mikir itu penting padahal sebenarnya itu malah memberatkan kita. Jadi di sini aku ngelihat kamu lagi kebingungan untuk menentukan pilihan. Banyak sekali variabel yang harus kamu pikirkan. Dan sebetulnya kamu kayak aku ngelihat di sini ada the tower di sini. Aku ngelihat kayak somehow waktu kamu udah nggak banyak. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu ngerasa kayak mungkin kamu ditungguin sama orang atau kamu harus memutuskan untuk mau mengambil satu promosi atau tidak, mau mengambil satu offering atau tidak. Tapi yang pasti aku lihat di sini kayak kamu sedang kebingungan memilih. Atau mungkin ya ibaratnya mau kamu ambil atau tidak gitu loh, sebuah offer ya. Atau sebuah chance. Oke, kita turunin lagi. Five of Wands. Four of Wands. Five of Cups. Ini bisa bicara tentang kerjaan, bisa bicara tentang romantic relationship. Oke. Di sini aku ngeliat the devil di sini. Ini bicara your worst enemy is yourself, which is your own thoughts, ya, your own mind, pikiran kamu sendiri. Makanya tadi aku bilang kamu nyusahin diri sendiri dengan terlalu banyak berpikir pros and cons, kadang walaupun itu penting, tapi kita juga harus memprioritaskan kepentingan. Kalau kita ngambil semua ya kita anggap semua penting ya itu nyusahin kita juga sebenarnya gitu loh. And bisa juga ini adalah keputusan untuk mungkin pingin satu hubungan atau tidak, atau kamu mungkin memutuskan untuk settling down atau tidak gitu loh. Apakah kamu sudah yakin dengan kamu mau nikah atau tidak? Ini ibaratnya mau kemanapun bisa. Aku nggak dapat spesifiknya, but yang aku dapat hanyalah kamu pusing sama pikiran-pikiran kamu sendiri. Mungkin bukan pilihan banget, tapi kayak kamu sudah tahu kamu mau apa.
tapi kayak kamu kebingungan somehow, kalau gue ngambil ini nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana. Well, meaning that you don't want to have risk. Okay? Kamu dalam keadaan seperti ini, yang kamu perlukan adalah sorting apa yang penting, apa yang nggak terlalu penting gitu loh. Nah ini kalau aku coachingin orang, pasti aku yang kasih pertanyaan, mereka jawab gitu loh. Dari situ baru kita akan mengerucut. Jadi ya, dan di sini aku ngelihat ini satu keputusan yang kayak kamu diburu-buru. At some point ya, mungkin tidak ada yang memburu-buru kamu. Walaupun mungkin sebagian iya, tapi ada juga yang sebagian dari kamu, aku ngeliat di sini bukan berarti kamu lagi diburu-buru sama waktu atau kamu diburu. Ya mungkin waktu iya, atau diburu sama orang. Mungkin belum tentu ada orang yang like pressuring you or something, but you feel that you need to make that decision as soon as possible. Intinya itu. Dan aku ngeliat di sini ada kemungkinan kamu orang yang tidak terbiasa untuk membuat satu keputusan besar dalam hidup kamu, atau kamu tidak terbiasa dengan keputusan-keputusan yang kalau berhubungan dengan tujuan hidup gitu loh. Jadi aku ngeliat di sini ada kemungkinan kamu tidak terbiasa dengan itu. Dan ini lumayan menghantui kamu sih. Lumayan bikin inner conflict. Five of Wands ini aku lihatnya lebih ke arah inner conflict. But at some point, karena di sini ada strength, aku ngelihatnya kayak you know that you have to do this. Kayak kamu udah nggak, mungkin selama ini kamu menunda-nunda. Karena ada strength di sini, aku ngerasa kayak ini udah waktunya, kamu udah nggak bisa tunda lagi. You have to make it. Gitu. Maybe kamu punya kebiasaan procrastinating, menunda-nunda, dan saatnya kamu dihadapkan oleh satu situasi yang kamu sudah tidak bisa menunda-nunda lagi. Dan it makes you really, really stressful. Four of Wands di sini aku bisa bicara tentang settling down dalam artian menikah, atau juga bisa bicara tentang settle in, maybe kamu lagi ditawarin kerja di luar negeri misalnya, atau di luar kota dengan gaji yang lebih tinggi, tapi dengan satu dan lain hal itu menjadi pertimbangan kamu yang cukup besar kalau aku lihat. Dan Queen of Coins di sini kalau bicara kerjaan ya you will get paid quite well, ya, at least lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak ini pertimbangan apakah gue mau ambil atau tidak, tapi sebenarnya this is what you want gitu. Kalau berbicara tentang orang atau relationship, aku ngelihat di sini you really want this person, tapi mungkin ada hal yang membuat kamu sulit untuk menerima, tapi you want this person gitu loh. Kayak makanya tadi aku bilang mungkin juga kamu agak kesulitan untuk dalam hal menerima sesuatu resiko, atau menerima kayak misalnya contoh, ada orang kadang dia tahu dia mau sama orang ini, tapi dia nggak bisa terima, tapi dia mau gitu loh. Well, you cannot do that. If you want, you have to understand people. All people have their own weakness. As long as it's not a red flag. Selama itu bukan sesuatu yang kamu tahu ini nggak bakal bisa. Ini adalah red flag, kayak misalnya kamu tahu. Kamu tidak bisa menerima orang yang berselingkuh misalnya, atau kamu ada orang yang bisa bukan menerima diselingkuhin, cuman bisa menerima kalau dia mengambil kembali orang yang pernah selingkuh gitu loh. Well, it depends on the person actually. Tapi aku ngeliat di sini
Kayak kamu kesulitan banget untuk bisa menerima sesuatu atau mungkin menghadapi sesuatu. Bisa jadi kalau misalnya ini tentang hubungan orang tua kamu nggak setuju misalnya ya, dan kamu sangat kesulitan untuk itu. And you know that kamu tahu kayak selama ini hidupmu tuh kayak tidak terlalu ada tujuan, atau kamu tahu selama ini kayak kamu tuh mentok di dalam satu situasi yang ini lagi. Jadi so I think this situation ini bukan pertama kali gitu loh. Mungkin dulu pernah ada, tapi mungkin kamu dulu pun salah memilih atau salah membuat keputusan, bisa. Dan ini kamu dikasih lagi dan kamu mulai sadar kalau oh ternyata gue punya masalah ini gitu loh. Gue ternyata punya masalah mengambil keputusan. Karena dulu gue pernah ada di situasi ini dan sekarang kayak terulang lagi gitu loh. Intinya apapun situasinya ya gitu loh. Judgment. So, it's time for you to make a judgment. If this is good for you. Ibaratnya resiko itu segala sesuatu hal yang kamu mau ambil itu pasti punya risikonya masing-masing. Tinggal ambil risiko yang kamu mau tanggung. Nggak ada yang kamu nggak mau risiko sama sekali, yang nggak ada. So aku ngeliat di sini juga you have to have like the faith, trust yourself, trust your judgment. Karena di sini juga sebelahnya ada judgment. Dan di sini juga aku lihat banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu major. So this is ada kartu Hierophant pula, major lagi. Ya semua di sini kartu major. Hierophant itu juga bicara tentang pernikahan karena di sini juga ada Four of Wands. So maybe this is a decision to get married for some of you. Mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah suatu hal di mana kamu harus percaya sama dirimu sendiri kalau kamu bisa menerima risiko atas apa yang kamu inginkan. Jadi bukan berarti apa yang kamu inginkan itu nggak akan punya risiko. Mungkin kamu akan, kalau ini dalam relationship ya, mungkin kamu akan memilih orang lain tapi yang risikonya lebih kecil menurut kamu loh ya. Tapi bukan orang yang kamu benar-benar mau. So di sini aku ngelihat orang yang kesulitan memilih karena ketidakmampuan untuk mengambil risiko. Jadi pikirannya ngebelit terus otaknya, kayak nggak pernah kayak benang kusut, nggak selesai. Tapi dia tahu apa yang dia mau kalau aku lihat di sini. So if this is you, you know what you want sebenarnya. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, tapi kamu nggak berani ngambil keputusan atas apa yang kamu inginkan dengan segala risikonya. So basically apa? Risknya. Oke, dan ini ya butuh kamu cerna satu demi satu. Oke, dan aku punya klien banyak nggak banyak banget tapi banyak yang kayak gini. Ya pelan-pelan ya aku urai benang kusutnya untuk mereka lebih yakin sama pilihannya mereka sendiri. Aku paparin nih resiko-resikonya. Lo nggak bisa mau ini tapi nggak mau ini, gitu loh. Well, you need to work on yourself. Dengan situasi seperti ini, ya, yang aku lihat ini kamu lagi bermasalah dengan pikiran kamu sendiri. Oke, so seperti biasa untuk yang mau nonton video lanjutannya untuk lihat bagaimana ke depannya dan bagaimana dengan pilihan kamu nantinya. Kita lihat di video lanjutannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Aquarius. Oke, di video baru. So, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.